Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dengan saya Ahmad Gazi Dananjaya, NIM 16031944076, kelas DI 4306A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah perancangan Cirebon Fine Dining Restaurant di mata kuliah merancang. Bisa kita lihat dari side plan-nya, si area restoran ini berada di Komplek Gerage City Mall Cirebon, yang dimana itu terletak di Jalan Gerage Utama. Di sebelah kanannya berseberangan langsung dengan Halekoa Pagambiran Cluster, yang di sebelahnya itu langsung dengan lapangan golf Gerage City Cirebon, yang di sampingnya itu lahan milik Gerage City Cirebon. Dan lokasinya ini dekat sekali dan strategis sekali, dekat dengan bundaran dari Komplek Gerage City Cirebon ini. Berikutnya adalah dari layoutnya. Bisa kita lihat dari desain layoutnya itu berbagi menjadi beberapa ruangan, seperti ada ruang resepsionis, ruang lobby, area makan umum, yang area makan umumnya juga dibagi 4, yaitu area panggung, area makan 2 orang, area makan 4 orang, area makan untuk 6 orang, dan juga ada lounge area, dapur yang sangat khusus sekali juga, seperti ada patisserie, ada hot kitchen, dan juga ada beberapa ruang-ruangan staff khusus ya, seperti ada ruang kantornya juga ada area untuk istirahatnya juga, ada musolanya juga, dan kamar mandinya juga pasti terpisah dong antara kamar mandi dari para pegawai dan kamar mandi dari tamu. Berikutnya adalah pola lantai. Bisa kita lihat dari pola lantainya, mungkin bisa secara kita lihat secara kepandangan itu sederhana sekali. Cuman ternyata faktanya di dalamnya itu sangat terbagi-bagi menjadi menggunakan banyak sekali jenis material lantai yang digunakan. Namun produknya menggunakan tetap dari produknya Roman Tile. Bisa kita lihat dari, walaupun kotak-kotak, tapi secara ukurannya juga udah beda. Ada yang dari 50x50, 30x30, 40x40, itu sangat bermacam-macam sekali. Dan di sini kita bisa lihat dari ceiling areanya. Di area ceiling dan kelistrikannya itu, bisa kita lihat setiap ruangan itu memiliki satu titik, di mana bisa dikendalikan antara setiap ruangan itu. Tetapi tetap dikendalikan pada pusatnya itu di bagian depannya, di bagian depan dari restoran ini. Dan untuk ceilingnya itu kenapa ada lingkaran-lingkaran itu bulat itu membagi untuk setiap area makan. Jadi setiap tamu yang datang itu merasa eksklusif dan menjadi sebuah keeleganan tersendiri untuk satu ceiling dengan satu furnitur di dalam satu ruangan, walaupun itu tercampur berbagai macam tamu, tetapi tetap menjadi satu eksklusif. Berikutnya adalah gambar potongannya. Bisa kita lihat dari potongan A, itu di sebelah kanannya itu adalah area untuk makan, khusus untuk makan. Dan di area kiri itu fokus kepada dapur. Jadi benar-benar dapurnya juga kita bisa lihat detail sekali. Antara dapur ruangannya seperti ada hot kitchen, ruang penggilingan, area locker, itu memang benar-benar dibagi banget dan dikhususkan sekali karena ini fine dining restoran. Berikutnya adalah secara potongan B-nya. Secara potongan B-nya itu kita diperlihatkan khusus untuk dapurnya aja. Di area dapurnya itu bisa kita lihat full bener-bener furnitur milik dapur yang bermaterial dari stainless steel karena memang mudah dibersihkan dan anti karat juga. Itu bener-bener full furnitur dengan pembagian sirkulasi yang cukup pas, cukup ideal. Dan di bagian kita bisa lihat dari bagian kamar mandinya itu menggunakan keramik yang cukup besar agar mudah dibersihkan. Nah, ini kita bisa lihat secara tampaknya. Gambar tampaknya tentunya dibalik ya, melihat belakang. Jadi sebelah kanannya itu adalah area dapurnya, dan sebelah kirinya adalah area makannya. Di area makannya kita bisa lihat full bener-bener menggunakan warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena Cirebon itu identik sekali dengan warna hijau, khususnya di area keraton-keraton. Kita bisa lihat di pagar-pagar keratonnya di Cirebon itu menggunakan warna hijau tua ya. Itu melambangkan keeleganan sekali ya. Dan ini bener-bener pas dan cocok sekali. Dan bisa kita lihat secara potongan tampak D-nya itu menggambarkan kondisi ruangannya, ruang area makannya. Bisa kita lihat itu dibagi seperti ada area panggung, area makan 2 orang, ada lounge areanya. Itu sangat dibagi dan warnanya tetap hijau ya. Nah, berikutnya adalah desain dari mebelnya. Bisa kita lihat secara tampaknya, tampak atasnya, tampak depannya, tampak kirinya. Desain ini mebel yang dipilih adalah sebuah troli. Kenapa sebuah troli? Karena dari berbagai macam jenis mebel yang ada di dalamnya, yang paling khas Cirebon adalah si trolinya. Karena si trolinya itu menggunakan motif Megamendung, yang mana
memang itu berfungsi utamanya yaitu sebagai perantara antara makanan dari juru masak kepada para tamu. Sehingga si makanan itu tetap terjaga dengan rapi sesuai dengan pettingan yang tadi sudah dibuat, didesain, dan hingga ke para tamu tetap rapi dan tetap terjaga. Bisa kita lihat secara detailnya menggunakan material itu besi hollow yang dicat, tentunya dicat emas dan warna hijau. Ini dan motif mega mendungnya itu menggunakan laser ya, dan sambungan itu menggunakan sambungan las agar supaya apa? Agar supaya kuat. Bisa kita lihat secara detail 3D-nya ya, itu menggunakan desain dari mega mendungnya, sangat bentuknya khas banget, khas Cirebon banget. Di sini kita bisa lihat detail furnitur yang lainnya. Yaitu sebuah tempat figura atau tempat batik-batik itu tertera gambar-gambar yang akan tertera pada area resepsionis ya. Bisa kita lihat secara gambar tampaknya, tampak depan, tampak kanan, kiri, belakang, bawah, dan atasnya. Berikutnya di sampingnya adalah gambar potongannya, yang di sampingnya itu adalah detailnya. Detailnya kita bisa lihat menggunakan besi hollow ya, ukuran 3x3, yang mana menggunakan sambungan tentunya sambungan las agar lebih mudah dipasangnya juga, dan juga tidak ada paku-paku yang terlihat. Berikutnya adalah detail lagi, detail secara perspektif secara 3D-nya ya. Bisa kita tuh cara pemasangannya dengan menggunakan besinya, cara pemasangan di detail 2 kita bisa lihat itu cara pemasangan si karyanya itu bagaimana, itu pasti dilapisin kaca menggunakan paku dan baut juga kan dipasang seret gitu. Kaca ketebalan 0,2. Dari detailnya kita bisa lihat menggunakan juga itu karet untuk menahan si karyanya, penahan kacanya juga digunakan ya. Berikutnya adalah detail interiornya. Detail interior yang dipilih adalah desain dari jendelanya. Kenapa jendelanya? Karena jendela itu khas banget, melambangkan itu sebuah bangunan Cirebon banget. Itu menggunakan lingkaran, setengah lingkaran. Walaupun itu memang seperti arsitektur kolonial, tetapi di Cirebon banyak sekali yang menggunakan setengah lingkaran gini. Ditambah panjangnya itu yang sangat panjang sekali, menggunakan kotak-kotak seperti itu, seperti yang itu ternyata sudah dibentuk di BAT, gedung BAT Cirebon, tentunya juga Bank BI di Cirebon juga, dan di beberapa masjid-masjid tradisional Cirebon seperti Masjid Merah itu menggunakan juga setengah lingkaran, itu khas banget. Kita bisa lihat secara tampak depannya, potongan sampingnya, juga secara potongan atas dan secara perspektifnya. Bisa kita lihat secara detailnya itu menggunakan material besi hollow ya tentunya ya, agar mudah sekali. Terus menggunakan kaca yang dimana dikasih penahan kaca karetnya itu, kita tebelin lagi si kacanya, lalu struktur tetap pakai besi hollow agar kuat. Dan dicat juga warna emas tentunya ya, karena memang di sini perpaduan antara hijau dan warna emas dan warna hitam. Dan bisa kita lihat juga secara detail 3D-nya ya. Detail 3D-nya itu secara perspektifnya itu ada penangganya juga tuh buat tempat kordennya itu dipasang, nanti bisa didesain dengan rapi, bisa kita pilih juga si kordennya itu dipasang untuk di bagian ininya. Ini merupakan detail elemen interior yang berikutnya, yaitu dinding partisi, dinding pelapis. Nah, si dinding pelapis ini menggunakan materialnya besi ya, lempeng besi gitu, karena memang menggunakan yang dibutuhkan efek-efek dari metalika, pantulan dari besi itu sangat elegan sekali dan bagus sekali juga tentunya. Menggunakan warna hijau ya, warna hijau, dan kita bisa lihat secara tampak depannya, potongan sampingnya, potongan atasnya, dan secara perspektifnya. Nah, ini kita bisa lihat secara detailnya ya. Detailnya itu kita bisa menggunakan paku, ini besi, ini paku, tempelkan ke dinding, terpasang. Dan berikutnya adalah secara gambar perspektifnya. Kita bisa secara pemasangannya itu yang bagian atas sama bagian bawahnya itu kita las aja biar benar-benar nyatu dengan nggak ada bekas paku sama sekali dan tidak memakan ruang cukup banyak. Kalau kan cukup dikit aja, jadi tetap terpasang, tapi tetap bagus dan ruang tetap terjaga masih luas gitu. Berikutnya adalah skema material. Skema material ini dibagi, yang sebelah kiri adalah untuk
jenis dari ruangannya, yang sebelah kanan adalah material yang digunakannya, dan kode-kodenya juga sudah ada disediakan di sebelah kanan ini. Seperti contohnya di sebelah kiri itu ada ruang meeting dan ruang resepsionis. Di ruang meeting ini terdapat ada C1 dan C1 di bagian ceilingnya. Di bagian kanan itu ada, kita bisa lihat secara detail C1 menggunakan ceiling dari gypsum yang dicat warna hijau. Seperti itu. Yang kita gunakan di skema materialnya yaitu ruang meeting, ruang resepsionis yang pertama ya. Berikutnya ada lounge area, berikutnya ada wine area, berikutnya ada area makan utama, berikutnya ada juga area makan utama yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat antara material-materialnya. Di wine area itu menggunakan kursinya warna ungu. Si fabriknya itu warna ungu, dan untuk area makan itu kita menggunakan warna hijau. Kenapa? Karena itu untuk membedakan antara wine, karena wine itu dominan warna ungu. Kita sangat umum sekali untuk wine warna ungu. Dan ungu juga melambangkan warna yang elegan. Kalau misalnya kita menggunakan warna merah, mungkin kita bisa samakan dengan panggungnya. Tapi di sini biar beda, jadi kita warna ungu. Dan untuk area makan utamanya yang untuk yang makanan khas Cirebon itu menggunakan warna hijau. Karena menu yang nanti akan disajikan itu misalkan seperti nasi jamblang dan menu-menu fine dining lainnya yang sudah diolah khas Cirebon banget. Berikutnya adalah di area resepsionis. Di area resepsionisnya ini bisa kita lihat sangat elegan sekali dengan penggunaan pencahayaan yang minim sekali. Ketika di malam hari menggunakan lampu-lampu khusus aja. Menggunakan sorot di Cirebonnya itu, bagian dindingnya itu Cirebon Luxury Fine Dining. Itu sangat mewah sekali. Dan untuk dekorasi-dekorasinya juga bisa kita lihat di bagian kanan dan kirinya dari area resepsionisnya ini. Di ruang makan utamanya ini kita bagi juga ada area panggung. Seperti yang bisa kita lihat, ada pianonya juga. Ada orang yang akan bernyanyi ya. Dan di bagian tengahnya ada area makan untuk 2 orang dan untuk 4 orang. Ini di area makan utama, dan di area makan utama ada juga yang 4 orang, ada yang juga 6 orang. Di sini kita bisa lihat penempatannya di secara perspektifnya. Di area wine-nya yang tadi kita sudah bahas, kita bahas tadi cukup lama ya. Itu warnanya ungu, dan di bagian pinggirnya tuh ada beberapa wine untuk kita bisa ngambil sendiri, refill sendiri. Karena tentunya di fine dining ini masalah harga tidak akan bermasalah bagi para tamu. Dan ini ada di lounge areanya, khusus sekali. Ada area santainya, karena ini area santai jadi kita menggunakan di situ ada sofa, ada biliar, meja biliar. Tentunya di situ juga ada beberapa lukisan-lukisan khas Cirebon banget. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.